Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Siapa sangka ya, bambu yang diketahui hanya untuk rumah, bahan mebel dan konstruksi rumah sederhana. Di zaman now, sekarang ini nyatanya oleh orang Indonesia justru dimanfaatkan untuk membangun jalan tol. Ini luar biasa ya. Tol yang di atas laut lagi. Tak main-main, ide gila ini ya. Orang Indonesia ini sukses mengaplikasikan ya, di sepanjang pantai Semarang Demak, di mana nantinya sesuai dengan hasil studi dan pengujiannya, mobil bisa melintasi di atas rakit bambu tersebut. Seperti fakta, orang Indonesia memilih menggunakan bambu sebagai bahan jalan tol laut. Dan seperti bambu tersebut berikutnya alasan yang digunakannya. Pada dasarnya jalan tol konvensional ibarat jembatan panjang perlu ditopang oleh banyak tiang panjang ya, berupa beton. Namun bagaimana jadinya jika tol harus dibangun di permukaan air? Nyatanya hal itu bisa diatasi berkat inovasi ITB yang dipimpin Insinyur Andi Kurnia. Hanya bermodal bambu, sebuah jalan tol laut sudah bisa mengapung dari perairan Semarang hingga Demak. Jadi cara kerjanya pun nggak serumit yang kita pikirkan tentang batang-batang bambu yang perlu dirakit menjadi dua pola, yaitu pola pertama rangkaian menjadi memanjang ya, dan untuk ditancapkan, sedangkan yang kedua adalah rangkaian untuk dihampar ya, seperti layaknya rakit ya. Nah, Insinyur Rudi Kurnia seperti yang dilansir di dalam wawancara khususnya di gpnn.com mengatakan bambu digunakan untuk mengatasi kondisi tanah yang lembek, alias dari subsoil di daerah itu, yakni tanah tambang yang kini sudah digenangi oleh air laut. Dia mengatakan tanpa bambu jutaan truk tanah timbunan di era itu pun tak akan mempan dan akan sia-sia dari segi konstruksi tol laut. Nah, itu memang memanfaatkan struktur bambu yang bisa mengapung karena agar hamparan bisa terbentuk. Maka bambu akan dirangkai menjadi layaknya rakit. Padahal rakit itu kemudian akan disemprot pasir atasnya setinggi 20 cm dengan menggunakan sistem pada trailing section hopper. Selanjutnya setelah pasir merata di atasnya akan kembali dilapisi dengan rakit bambu. Begitu seterusnya sehingga 17 lapisan ya. 7 lapisan keseluruhan tol yang diperkirakan memiliki masa konvensi yang panjang, yaitu sekitar 35 tahun. Proyek tol laut Semarang Demak ditaksir akan menelan anggaran 15,3 triliun. Dikabarkan akan menggunakan sangat banyak sekali bambu hingga mencapai 10 juta batang bambu. Bagaimana tidak yang dibangun untuk pemenuhan jaringan tol ya, itu koridor Pantura ya, sesuai dengan perencanaannya akan melintasi dua hamparan yang rakit bambu 150 meter dengan panjang 60 kilo. Bambu yang masih harus dikalikan 17 ya, sesuai dengan lapisan bentangan matras tadi dengan proyek tersebut. Untungnya bambu tak mudah ya, di sini mudah dan menjadi tanaman dengan karakter pertumbuhan yang sangat cepat.
sesuai karakter bambu, setidaknya tanaman dengan nama Latin bambu soida itu bisa tumbuh 3-10 cm per hari. Nah, jadi nggak bakal punah lah istilahnya untuk bambu di Indonesia itu. Sehingga konstruksi ini setidaknya yang dengan bambu ini digunakan harusnya sudah berusia 3 tahun ya, yang sudah berusia berapa tahun dengan diameter rata-rata 10 cm. Beruntungnya bambu di Indonesia masih sangat melimpah, berlebih dalam proyek ini ya. Bambu yang dibutuhkan untuk tol Semarang ini yang panjangnya 15,3 meter mil atau sekitar 24,7 kilo. Kadang-kadang juga memuat misi kemanusiaan ya. Bagaimana tidak Semarang dari tahun ke tahun itu sudah mengalami berbagai fenomena yang timbul dari laut ya. Beberapa di antara adalah fenomena tanah hilang. Dan juga yang paling dominasi di Semarang adalah banjir rob. Itu hampir ya dibilang tiap tahun lah banjir rob untuk pemerintah Semarang sudah melakukan beberapa upaya untuk menangani masalah itu, termasuk melakukan penanaman mangrove di sekitar pantai. Hanya saja upaya itu nyatanya belum efektif ya. Banjir rob dan peningkatan air laut itu belum bisa teratasi secara baik. Karena sejak awal proyek ini hendak dibangun ya oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Memang sudah meminta agar tol Semarang-Demak itu harus bisa terintegrasi sebagai tanggul laut agar bisa mengurangi dampak banjir rob yang begitu merugikan perekonomian di Semarang. Tentang teknologi matras bambu ya datang dari solusi ya untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga akhirnya tol tersebut disetujui untuk dibangun ya, di Semarang Demak. Ya, Sekretaris BPJT Triyono itu saat berkunjung kerja Komisi 5 DPR RI ke tol Semarang Demak sesi 2 ya, di Jawa Tengah pada tanggal 27 Januari 2022 mengatakan untuk tol Semarang Demak nanti akan sekaligus menjadi tanggul laut yang akan bermanfaat untuk mengurangi dampak banjir. Jadi jelas di sini bahwa tol Semarang Demak itu tidak lazim ya. Tol di atas laut digunakan pakai bambu. Ini adalah satu-satunya tol di Indonesia dan satu-satunya di dunia. Dan karya anak bangsa, ini luar biasa. Beberapa bulan yang lalu Pak Jokowi sudah meninjau dan kerjanya sudah sangat cepat. Mungkin beberapa lagi sudah selesai semua dan bisa dinikmati. Jadi untuk teman-teman yang mau lihat langsung aja sekarang di Semarang bagian utara itu udah kegiatannya sudah lumayan bagus. Artinya tol ini betul-betul sudah terrealisasi ya dan sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Semarang. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.